Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadoli. Nah, saya ini dari asli Montong, Kabupaten Tuban. Sebenarnya aku bukan asli Montong, cuma aku asli Bojonegoro. Dapat istri yang cantik di sini di Montong. Tahun berdiri Warkop ini sudah 2 tahun. Lumayan lama sih ya, bisnis Warkop udah 2 tahun. Awal mulai berkarir cuma dulu sih gabut gitu aja. Nah, kalau mau main Montong itu kan ada kecamatannya ya, atau di pusat kotanya Montong itu ada sebelah ruko-ruko baru. Lah, itu di depannya ada warung kopi kalau teman-teman mau mampir dari sini. Pokoknya lumayan lah, tempatnya enak, sadu. Perjalanan awal itu ya dibilang gimana ya, agak rumit sih perjalanan awal. Kalinya namanya juga pendatang ya, di negara orang ya. Maksudnya asal dari Bojonegoro, terus kemudian di Tuban kan pendatang. Nah, pendatang aku gabut, masa menantu nggak ada kerjaan kan, baru nikah. Wah, bingung, cari sana sini kerjaan susah, apalagi di era corona kemarin. Akhirnya ada temen nawarin, "Mas mau gade nggak? Ada ruko." Wah, enak banget nih, didesain buat warung kopi. Nah, kemudian aku itu modal nekat sih, aku gadein BPKB, terus buka usaha warung kopi ini. Udah 2 bulan itu udah lunas. Jadi ya BPKB udah lunas, ini tinggal berjalan aja, tinggal per tahun memperpanjang, udah enak. Soalnya hobi aku juga ngopi, jadi ngopi ini sambil bekerja juga nurutin hobi aku gitu. Jenis produk usahanya sih ya kalau di desa sih nggak terlalu berlebihan ya. Kalau di desa nggak terlalu berlebihan, nggak kayak di kota-kota ada yang kebab dan sebagainya, enggak. Aku cuma warung kopi biasa, tapi kopiku kopi original ya. Aku ngambil dari teman kopi lelet. Jadi kopinya itu punya ciri khas, gurih, lembut, dan enak. Kalau menu-menu ya SS kemasan itu aja. Kalau teman-teman mau mampir ada juga nugget, pentol, nanti goreng-goreng sebelah gorengan ala kafe ya. Namanya ini Warkop Semi Kedai, jadi enak buat nongkrong. Kalau cerita unik ngerintis ya awal atau aku bangun usaha ini tuh agak sulit, soalnya ini udah 8 tahun sih rumah ini kosong. Jadi mulai bersihin dari burung-burung, dari tikus-tikus semua sampai bersih. Nah, kemudian itu kan ya namanya rumah kosong ya, pasti ya mungkin ada berhantu juga ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga itu kan semua butuh perjuangan lah. Tapi kalau ada tempat rame, otomatis kan ya sesama kita kan nggak mungkin mengganggu kan, enaknya gitu. Itulah cerita unik dari teman-teman kalau mau mengikuti jejak Warkop. Yang penting itu kita itu gerak, yakin deh pasti gerak kita itu pasti akan berkah. Entah itu kamu jadi apa, jalan rezeki orang itu masing-masing. Yang penting kamu gerak, nanti Allah turunkan rezeki buat kamu. Kalau awal kenaikan omset itu aku kalkulasi nggak setiap hari kan, soalnya kalau namanya usaha kan 1 hari itu belum bisa diprediksi keuntungan. Jadi 1 bulan kita kalkulasi, jadi kita ngambil barang atau ngambil dapat
habis 500.000. Kemudian omset kita 5 juta, otomatis kan kita profit 4.500.000, nanti kepotong operasional gitu. Jadi lika-liku kalau naik omset itu kan kita ambil per bulan, kita lihat grafiknya sih meningkat menurun enggak gitu. Namanya usaha kan harus gitu kan, nggak mungkin bisa kalkulasi penghasilan per hari, pasti per bulan itu. Kalau persaingan sih aku rasa nggak ada sih. Kalau persaingan bisnis kan warung kopi itu sebenarnya yang paling utama itu buat nyaman orang yang ngopi di situ. Kemudian kita jalin persahabatan sama orang banyak, otomatis kita ramah sama orang, kita pelayanannya memuaskan, otomatis orang itu kembali ke kita, mau nongkrong di tempat kita gitu bro. Jadi kalau pesaing di situ banyak, bang kok ngapain buka warung kopi, kan udah banyak orang yang jualan kopi. Nah ini yang pertama, kembali lagi ke tadi, pertama hobi, yang kedua itu aku penting ramah sama orang, kasih pelayanan yang terbaik, otomatis orang itu banyak yang datang gitu. Bukan masalah tapi pelayanannya, bagaimana kita memuaskan pelanggan agar kembali ke kita gitu. Aku rencana sih mau ngasih kedaiku ini ya, itu berkembang, itu kan yang dua, itu kan lantai 2 ya yang aku jalanin itu lantai pertama. Yang lantai 2 kan masih ada sampah, tempat burung-burung, itu rencana tahun ke depan aku mau bersihin, mau aku pakai kedai tapi yang suasananya itu rooftop. Jadi yang duduknya di tempat sambil ngeliatin pemandangan. Pasti cocok nih buat ABG yang mau lihat pemandangan, apalagi sambil berdua sama si doinya ya. Doain aja lah. Insya Allah tahun depan udah usaha yang atas bisa aku pakai buat warung kopi lagi dengan tampilan yang menarik lah. Kalau karyawan tetap aku langsung lihat background dari keluarga apa, biasanya gitu sih, bukan asal sembarang. Nanti kan kalau aku ngambil karyawan dari kalangan yang paribasnya lingkungan yang jelek, otomatis kan teman-teman yang jelek-jelek kesini kan lah. Kemudian nanti ada dilihat dari sudut pandang orang-orang, di situ kok warkopnya tempatnya anak-anak yang nakal gitu. Jadi aku kalau ngambil karyawan itu pasti aku lihat kepribadian dia, sholatnya dia gitu, murah senyum nggak dia sama pelanggan gitu. Jadi nanti kalau dia ramah, otomatis kan orang-orang juga banyak gitu. Ngapain juga kita ngambil anak nakal kesini jadi karyawan, orang-orang yang kesini tapi nakal, nggak beretika semua, buat apa kan? Jadi rezeki nggak berkah gitu loh. Aku dulu background pendidikan itu ya, aku bukan dari sekolah unggulan maupun atau sekolah ternama. Aku dulu pesantren. Aku dulu di pondok pesantren Al-Hadi Ngrengel, kurang lebihnya itu berapa? 7 atau 8 tahun lah kurang lebihnya. Jadi habis niku kuliah di Tuban. Ya kuliahnya tapi pulang pergi dari pondok. Setelah lulus aku langsung nikah. Lah nikah itu dapat istri montong, soalnya orang montong itu cantik-cantik kan. Lah aku modal nekat aja dulu, modal nekat. Jadi setelah lulus kan belum kerja, belum apa namanya juga anak pesantren kan, anak pesantren nggak kerja nggak apa, ya udahlah semua pasrahkan sama yang di atas, saya gitu aja. Langsung modal nikah, ya udah nikah langsung sederhana aja, langsung qabil tuh nikah wa tasbijali nafsi malkur. Ya udah nikah aja lah, habis itu baru kebukalah jalan rezeki kita masing-masing. Yang penting itu kita niat, nekat, nanti adalah sendiri jalannya. Tetap semangat buat anak-anak muda, apalagi yang background pesantren kan, mayoritas minder sini dan sana. Jangan khawatir, rezeki itu pasti ada kan. Yang paling penting kamu gerak, fil harokah mubarakah, yang gerak pasti berkah, insya Allah. Itu buat anak muda, semangat ya kalian. Kendalanya itu ya hampir nggak ada kendala sih, cuma
menyediakan kopi atau kebutuhan anak-anak buat nongkrong. Paling kendalanya cuma kadang waktu hujan lah. Waktu hujan itu kan sepi, ya wajar, namanya juga hutan, bukan hak wajar semua orang yang jualan pasti sepi itu. Tapi itu bukan kendala sih, ya wajar aja lah, namanya cuaca yang ngatur bukan kita kan, itu bukan kendala, tapi ya emang harus sudah itu. Untuk teman-teman yang masih sekolah ataupun udah lulus, ini aku ada motivasi sedikit. Jadi yang penting kalian itu usaha, lakuin aja. Soalnya apalagi yang kalian bidangnya apa, lakuin aja. Nggak usah peduli omongan sana, omongan sini. Yang penting kamu jalanin aja, kerja keras, lihat, insya Allah pasti akan sukses. Kalau kamu nggak terjun langsung, nggak mungkin cuma planning, aku mau ini, nggak akan sukses. Saya jamin kan, guys. Soalnya kamu planning ini, dan kemudian kamu kerjakan, nanti ada sebab akibat, nanti ada masalah setelah kamu lakukan. Ya dari masalah tersebut, kamu bisa belajar untuk memperbaiki usaha kamu. Jadi yang paling penting, kamu planning atau cari sesuatu, terus kamu lakukan. Percuma kalau kamu nggak lakukan, semua akan sia-sia. Cuma angan-angan saja, nggak akan sukses itu bro. Jadi lakukanlah, nanti dilakukan itu pasti insya Allah ada jalan. Salam pemuda berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.